Deru motor tua yang memekakan telinga tak mampu menutupi suara gemuruh di perut Slamet. Seharian ini, gerobak bakso kelilingnya hanya dihinggapi lalat. Semangkuk bakso pun tak laku. Padahal, keringat sudah membasahi seluruh tubuhnya sejak subuh. Ia mengusap dahinya, menatap nanar gerobak di depannya. Di etalase kaca yang kusam, sisa-sisa bakso urat dan tahu yang sudah kering terlihat menyedihkan. Bakso andalannya, yang ia buat dengan resep turun-temurun, kini seakan kehilangan daya tariknya. Setiap hari, Slamet melihat pemandangan yang sama. Di tikungan gang depan, warung bakso milik Pak Mulyono selalu ramai pembeli. Pelanggannya tak pernah sepi. Bau kuah kaldu yang kaya dan gurih selalu semerbak, memancing selera siapapun yang lewat. Pak Mulyono, dengan senyum ramah dan omongan yang kocak, seolah memiliki magnet tersendiri. Baksonya memang enak, Slamet mengakui itu. Tapi yang membuatnya lebih iri adalah, Pak Mulyono bisa membeli motor baru, membangun rumah permanen, dan menyekolahkan anaknya hingga ke kota. Sementara Slamet, untuk membeli beras 1 karung saja harus berpikir 1000 kali. Mas Slamet, kok sepi terus dagangannya? Tegur seorang tetangga dengan nada kasihan. Slamet hanya membalas dengan senyum getir. Ia tak punya jawaban. Ia sudah mencoba segala cara. Ia bangun lebih pagi, membeli bahan-bahan yang lebih segar, bahkan mencoba memodifikasi resep. Tapi hasilnya tetap nihil. Dagangannya tetap sepi. Sementara itu, hutang di warung kelontong sudah menumpuk, dan kondisi istrinya, Warsini, semakin memburuk. Sudah seminggu Warsini terbaring lemas. Batuknya tak kunjung reda dan demamnya naik turun. Dokter sudah mengatakan bahwa Warsini membutuhkan pengobatan serius dan harus dirawat di rumah sakit. Biayanya jauh di luar jangkauan Slamet. Uang di sakunya hanya cukup untuk makan 2 hari ke depan. Pikirannya kalut. Ia merasa gagal sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Malam harinya, di gubuknya yang reot, Warsini memegang tangan Slamet yang dingin. Mas, aku nggak apa-apa. Nggak usah dipikirkan. Yang penting Mas Slamet sehat. Bisik Warsini lemah. Slamet tak bisa menahan air matanya. Ia tak tega melihat istrinya menahan sakit. Ia berjanji dalam hati, apapun caranya, ia akan mengobati Warsini. Keesokan harinya, saat ia sedang duduk termenung di sebuah warung kopi, telinganya tak sengaja mendengar percakapan 2 orang pelanggan. Mereka membicarakan tentang sebuah jalan pintas yang bisa membuat seseorang kaya mendadak. Warung bakso Pak Darmo di seberang sana itu. Dulu juga sepi kan? Sekarang kok laris banget, kata salah seorang pria. Itu karena dia pakai pesugihan. Mas, bakso uratnya itu dikasih tumbal. Katanya, kalau makan bakso itu, orang akan ketagihan dan terus-terusan datang. Jawab pria satunya dengan suara pelan. Jantung Slamet berdebar kencang. Pesugihan, gumamnya dalam hati. Ia langsung teringat pada cerita-cerita yang beredar di kampungnya tentang pesugihan di Gunung Lawu. Konon, di sana ada sebuah petilasan keramat yang bisa memberikan kekayaan instan. Awalnya, ia menepis pikiran itu. Ia adalah orang yang beriman. Tapi, desakan kebutuhan dan keputusasaan yang begitu dalam membuat akal sehatnya terkikis. Slamet pulang ke rumah. Dilihatnya istrinya yang terbaring lemah. Ia tak bisa lagi berpikir jernih. Pikirannya dipenuhi gambaran uang, kesembuhan Warsini, dan hidup yang lebih baik. Ia tahu ini adalah jalan yang salah, jalan yang haram. Tapi, ia merasa tak punya pilihan lain. Tekadnya sudah bulat. Ia akan pergi ke Gunung Lawu. Apapun risikonya, ia akan mengambilnya. Ia melihat kambing satu-satunya yang ia miliki di kandang belakang rumah. Kambing itu adalah warisan dari mendiang ayahnya. Dengan air mata mengalir, Slamet mengelus kepala kambing itu. Maafkan aku, Meti, bisiknya. Keesokan harinya, kambing itu ia jual. Uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk membeli bekal, sesajen, dan ongkos perjalanan ke Gunung Lawu. Ia pamit pada Warsini dengan alasan akan pergi berdagang ke kota lain. Warsini yang polos tidak menaruh curiga. Ia hanya berharap suaminya bisa pulang dengan selamat dan membawa kabar baik.
Perjalanan ke lereng Gunung Lawu terasa begitu panjang dan mencekam. Bus yang Slamet tumpangi terasa berguncang hebat, seiring jalannya yang menanjak dan berliku. Semakin tinggi, udara semakin dingin dan kabut mulai turun. Pemandangan di luar jendela terasa asing dan suram. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi, seolah-olah mengawasi setiap langkahnya. Hati Slamet diliputi perasaan campur aduk, takut, cemas, dan sedikit harapan yang diselimuti oleh dosa. Setelah turun dari bus, Slamet melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia bertanya pada beberapa penduduk lokal, yang menatapnya dengan tatapan aneh. Mereka seolah tahu tujuan Slamet. Mereka hanya menunjuk ke arah jalan setapak yang gelap, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Slamet menelan ludah. Ia mencoba memberanikan diri dan melangkahkan kakinya menyusuri jalan setapak yang sempit itu. Ia berjalan di antara pepohonan besar yang diselimuti lumut. Aroma tanah basah dan daun-daun kering menyeruak, bercampur dengan bau dupa yang samar-samar. Semakin dalam ia melangkah, udara terasa semakin pekat, seolah-olah membawa aura mistis yang kuat. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gubuk tua di tengah hutan. Atapnya terbuat dari ijuk yang sudah lapuk, dan dindingnya terbuat dari bilah-bilah bambu yang sudah menghitam. Di depan gubuk itu, duduk seorang pria tua. Rambutnya gondrong dan gimbal, jenggotnya panjang dan putih. Matanya yang cekung menatap tajam ke arah Slamet. Pria itu tampak seperti juru kunci yang selama ini ia dengar. Slamet memberanikan diri mendekat. "Assalamualaikum, Pak," sapanya dengan suara bergetar. Pria tua itu hanya mengangguk pelan. "Ada keperluan apa kau datang jauh-jauh ke tempat ini?" Suaranya serak dan berat, seolah-olah sudah lama tidak digunakan. Slamet menceritakan niatnya dengan jujur. Ia menceritakan kemiskinan yang menderanya, penyakit istrinya, dan niatnya untuk melakukan pesugihan bakso urat. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama, tanpa ekspresi. "Kau tahu, Nak, jalan ini tidak mudah. Jalan ini adalah jalan yang gelap, yang akan menuntunmu pada penyesalan seumur hidup," kata pria tua itu. Suaranya kini terdengar seperti angin berdesir di antara pepohonan. Slamet tak peduli. "Saya siap, Pak. Saya sudah tidak punya pilihan lain," jawabnya tegas. Juru kunci itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang tak sampai ke matanya. "Baiklah, kalau begitu, kau harus tahu syarat-syaratnya. Pesugihan ini berbeda dari yang lain. Kau tidak hanya butuh tumbal, tapi tumbal itu harus berupa nyawa manusia." Jantung Slamet seperti berhenti berdetak. Tumbal nyawa manusia? Ia tidak menyangka akan seberat ini. Pikirannya langsung melayang pada Warsini, pada janji yang ia buat untuk mengobati istrinya. Ia memejamkan mata, mengusir bayangan dosa yang menari-nari di depannya. Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus memberikan tumbal nyawa. Makhluk yang akan membantumu tidak akan meminta harta, ia hanya meminta nyawa. Ia akan memberikan rezeki yang tak terhingga, tapi kau harus membayar dengan nyawa. Jika kau ingkar, ia akan mengambil nyawa orang terdekatmu. Kau sanggup? Juru kunci itu menatap Slamet lekat-lekat, mencoba membaca keraguan di matanya. Slamet terdiam. Tangannya mengepal erat. Dalam hatinya, ia bergumul dengan suara-suara yang saling bertentangan. Suara hati nuraninya berteriak menolak, sementara suara keputusasaan dan egoisnya berteriak untuk menyetujuinya. Bayangan Warsini yang terbaring lemah kembali muncul, menguatkan tekadnya. "Saya sanggup, Pak," jawab Slamet dengan suara parau. Ia sudah gelap mata. Kebimbangan yang sempat melandanya kini menguap, digantikan oleh nafsu dan keinginan untuk hidup lebih baik. Ia menelan pahitnya kenyataan, membiarkan dirinya terjerumus ke dalam jurang kegelapan. Ia menyerahkan seluruh jiwa dan raganya pada jalan yang ia tahu akan menghancurkannya. Juru kunci itu mengangguk. "Kalau begitu, siapkan dirimu. Malam ini, kau akan bertemu dengan dia. Jangan kaget, jangan takut. Lakukan saja apa yang ia perintahkan," bisiknya. Pria tua itu menunjuk ke arah sebuah gua yang gelap di balik pepohonan. "Pergilah ke sana. Letakkan sesajenmu, tunggu, dan jangan pernah menengok ke belakang,"
perintahnya. Slamet beranjak. Dengan langkah yang berat, ia berjalan menuju gua yang gelap itu. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju kehancuran yang mengerikan. Ia tidak sadar bahwa bakso urat yang akan membuatnya kaya akan menjadi kutukan terburuk dalam hidupnya. Malam tiba dengan cepat, membawa serta kegelapan pekat yang menelan segalanya. Di bibir gua, Slamet meletakkan sesajennya di atas batu datar yang diselimuti lumut. Ada kemenyan, bunga-bunga, dan seekor ayam jago hitam yang sudah disembelih. Aroma amis darah bercampur dengan wangi kemenyan yang menyengat, membuat perut Slamet mual. Tangannya gemetar saat ia menyalakan dupa. Asapnya mengepul, perlahan-lahan membentuk pola aneh di udara. Ia duduk bersila di depan sesajen, menunggu dengan jantung yang berdebar tak karuan. Udara dingin dari gunung menembus jaket tipisnya, tapi keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar begitu nyaring, seolah-olah berbisik di telinganya. Di antara suara-suara itu, Slamet merasa ada yang mengawasinya. Ia berusaha menenangkan diri, mengingat kembali wajah Warsini yang terbaring lemah. Demi istrinya, ia akan melewati semua ini. Tiba-tiba, suhu di sekitarnya terasa jatuh drastis. Kabut tebal merayap masuk ke dalam gua, menyelimuti Slamet hingga ia hampir tak bisa melihat sesajen di depannya. Terdengar suara tawa yang berat dan serak, datang dari dalam kegelapan. Suara itu bukan tawa manusia, melainkan tawa yang terasa mengerikan, seolah-olah berasal dari dasar bumi. Berani sekali kau datang ke tempat ini, manusia fana, suara itu menggema. Apa yang kau inginkan? Harta? Tahta? Atau cinta? Slamet menundukkan kepalanya, tidak berani mendongak. Saya hanya ingin hidup lebih baik, Tuan, jawabnya terbata-bata. Saya butuh uang untuk mengobati istri saya. Dari dalam kabut, perlahan muncul sesosok bayangan yang sangat besar. Bentuknya tak jelas, namun Slamet bisa merasakan aura gelap dan jahat yang terpancar darinya. Matanya merah menyala seperti bara api, dan seringai lebar terpahat di wajahnya yang tak terlihat jelas. Makhluk itu melayang di udara, tingginya melebihi pintu gua. Makhluk itu bukan buto ijo, tetapi mirip dengan raksasa dari cerita-cerita dongeng, hanya saja jauh lebih menyeramkan. Permintaanmu sederhana, tetapi bayarannya mahal. Suara makhluk itu terdengar di benak Slamet. Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus mempersembahkan satu nyawa manusia padaku. Nyawa yang kau korbankan akan menjadi sumber kekuatan untuk bakso uratmu. Semakin tulus nyawa itu kau berikan, semakin dahsyat kekuatan bakso itu. Orang yang memakannya akan kecanduan, mereka akan terus-menerus datang padamu. Slamet tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk pasrah. Ia tahu ini gila. Ia tahu ini adalah awal dari kehancuran. Tapi, ia sudah terlanjur basah, terlanjur menginjakan kaki di jurang dosa ini. Makhluk itu tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Suaranya membuat Slamet merinding. Makhluk itu mengulurkan tangannya yang besar dan jelek, mengeluarkan sebutir bakso urat yang lebih besar dari kepalan tangan. Ini, masukkan ini ke dalam adonan bakso pertamamu. Setelah itu, resep dan adonanmu akan menjadi milikku. Ia akan memiliki kekuatan sihir untuk memikat siapapun yang mencicipinya, kata makhluk itu. Dengan tangan gemetar, Slamet meraih bakso itu. Kulitnya terasa dingin, seperti es, dan ada urat-urat yang menonjol di permukaannya, seolah-olah masih berdenyut. Mulai sekarang, aku adalah tuanmu. Ingat, kau tidak boleh ingkar janji. Jika kau ingkar, aku akan mengambil nyawa orang terdekatmu, istrimu, ancam makhluk itu. Slamet tak bisa lagi berpikir jernih. Ia hanya mengangguk, lalu bergegas keluar dari gua. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia terus berlari, meninggalkan aroma kemenyan dan tawa yang menggema di belakangnya. Di dalam sakunya, bakso urat itu terasa berat, seperti membawa beban dosa yang tak terhingga. Slamet kembali ke rumah dengan langkah gontai. Tubuhnya lemas, matanya bengkak. Ia tak bisa tidur semalam suntuk. Pikirannya dipenuhi bayangan makhluk gaib yang menyeramkan.
Bakso urat yang ia terima dari makhluk itu kini ia simpan di dalam kulkas. Ia melihatnya setiap pagi, dan rasa mual selalu datang. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, pada pilihan yang telah ia ambil. Warsini, yang melihat Slamet pulang dengan wajah pucat, khawatir. Mas Slamet kenapa? Kok wajahnya kayak habis dikejar hantu? Tanyanya lembut. Slamet hanya tersenyum paksa. Nggak apa-apa, Bu. Cuma kecapean. Tapi, saya bawa kabar baik. Saya sudah punya modal untuk dagang lagi. Kali ini, saya janji, bakso kita akan laris. Jawabnya, suaranya terdengar hampa. Keesokan harinya, dengan hati yang berat, Slamet mulai menyiapkan adonan bakso. Ia mencampur semua bahan-bahan, termasuk bakso urat yang ia dapatkan dari makhluk gaib. Saat ia memasukkannya ke dalam adonan, ia merasakan sengatan listrik di tangannya. Adonan itu kini terlihat berbeda. Urat-urat di dalamnya terlihat lebih jelas, seolah-olah bergerak. Slamet menelan ludah. Ia memaksakan diri untuk mengabaikan perasaan ngeri itu. Ia membuka lapaknya di tempat biasa. Awalnya, tidak ada yang berbeda. Orang-orang hanya lewat, melirik sebentar, lalu pergi. Namun, setelah beberapa jam, sebuah keanehan mulai terjadi. Seorang ibu-ibu yang awalnya hanya ingin membeli tahu, tiba-tiba membatalkan niatnya. Ia mencium aroma bakso yang begitu harum, dan langsung memesan 1 porsi. Ia makan dengan lahap, dan meminta 1 porsi lagi. Setelah ibu itu, datang lagi pelanggan lain. Lalu 1 lagi, dan 1 lagi. Dalam waktu kurang dari 2 jam, gerobak Slamet sudah diserbu pembeli. Mereka antre panjang, tak henti-hentinya memuji kelezatan baksonya. Bakso Mas Slamet ini rasanya beda, ya? Enak banget. Rasanya bikin ketagihan, kata seorang pelanggan. Ini nih, bakso urat yang paling mantap di desa ini, puji yang lain. Slamet terkejut. Ia tak bisa menahan air mata yang tumpah. Air mata kebahagiaan bercampur dengan air mata penyesalan. Ia bahagia karena dagangannya laris. Tapi ia tahu, semua ini bukan karena kerja kerasnya, melainkan karena perjanjian yang telah ia buat. Di balik setiap senyum pembeli, ia melihat bayangan wajah Warsini, dan di dalam setiap mangkuk bakso yang ia sajikan, ia melihat bayangan makhluk gaib yang mengerikan. Dalam hitungan minggu, usaha bakso Slamet meroket pesat. Ia menjadi perbincangan di seluruh desa. Orang-orang rela datang dari jauh hanya untuk mencicipi baksonya. Slamet bisa membeli rumah permanen, mobil, dan membawa Warsini ke rumah sakit terbaik di kota. Warsini sembuh. Hidup mereka kini bergelimang harta. Slamet terlihat bahagia di luar. Namun, di dalam hatinya, ia merasa seperti hidup di neraka. Ia tahu, kekayaan yang ia dapatkan ini harus dibayar mahal, dan hari Jumat Kliwon akan segera tiba. Malam Jumat Kliwon yang pertama datang. Langit diselimuti awan hitam, tanpa bulan, tanpa bintang. Hati Slamet dilanda ketakutan yang luar biasa. Sepanjang hari, ia tidak bisa berkonsentrasi. Setiap kali melihat gerobak baksonya, ia merasa mual. Setiap kali melihat dompetnya yang tebal, ia merasa ada beban berat di pundaknya. Warsini menyadari kegelisahan suaminya. Mas, kok tegang sekali? Apa ada masalah? Tanyanya sambil menyentuh bahu Slamet. Slamet hanya bisa menggeleng. Ia tidak sanggup mengatakan kebenaran. Di dalam kamar, Slamet duduk di sudut, memeluk lututnya. Pikirannya kosong, namun telinganya berdenging dengan suara tawa mengerikan dari makhluk gaib. Ancaman itu berulang-ulang di benaknya. Jika kau ingkar, aku akan mengambil nyawa orang terdekatmu, istrimu. Slamet tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia harus memilih antara nyawa orang lain atau nyawa Warsini, satu-satunya orang yang ia sayangi. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengambil jaketnya. Ia keluar dari rumah dengan tergesa-gesa. Di sepanjang jalan, ia mengamati sekeliling. Ia tidak tahu siapa yang harus ia jadikan tumbal. Setiap wajah yang ia lihat, dari tukang becak yang tertidur di pos ronda hingga pengemis tua yang tidur di emperan toko, terasa begitu polos dan tak berdosa.
Perutnya bergejolak. Hati nuraninya menjerit, menyuruhnya untuk berhenti. Namun, bayangan Warsini yang sakit kembali terlintas, memaksanya untuk melanjutkan langkah. Langkah Slamet berhenti di depan sebuah warung kelontong yang sudah tutup. Di sana, seorang pengemis tua sedang meringkuk di balik tumpukan kardus, kedinginan. Ia sudah lama tinggal di sana, dan Slamet sering memberinya sisa makanan. Slamet melihatnya dan merasakan pukulan di hatinya. Betapa naifnya ia berpikir bisa melakukan ini. Ia sudah mengenalnya. Ia tahu bahwa pengemis tua itu adalah manusia yang sama seperti dirinya. Namun, di tengah kegalauannya, sebuah bisikan menyeramkan terdengar di telinganya. Cepat, waktumu tidak banyak. Jangan sampai aku yang mengambilnya. Bisikan itu seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Slamet terperanjat. Ia memejamkan matanya, menguatkan tekadnya. Dengan langkah yang berat, ia mendekati pengemis itu. Ia mengambil sepotong kayu yang tergeletak di dekatnya. Dengan mata terpejam, ia melakukan perbuatan keji yang akan menghantuinya seumur hidup. Suara rintihan yang samar-samar, disusul keheningan yang mencekam, menusuk telinga Slamet. Ia langsung kabur, berlari sekuat tenaga. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Air mata penyesalan mengalir deras di pipinya. Ia merasa kotor, hina, dan berdosa. Di bawah langit yang gelap, Slamet tahu bahwa ia telah menjual jiwanya kepada iblis. Keesokan paginya, berita tentang tewasnya pengemis tua itu menyebar di desa. Slamet yang mendengar berita itu langsung lemas. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Setiap kali ia melihat mangkuk bakso yang berisi urat-urat, ia selalu terbayang-bayang wajah pengemis tua itu. Urat-urat bakso itu kini terlihat seperti urat nadi pengemis tua yang berdenyut. Aroma kuah bakso yang gurih kini terasa seperti bau darah. Ia merasa seperti ada ratusan pasang mata yang mengawasinya, menuduhnya, dan mengutuknya. Kekayaan yang ia dapatkan kini terasa seperti rantai yang membelenggu, menyeretnya ke dalam jurang kegelapan. Sejak malam Jumat Kliwon itu, hidup Slamet berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Teror dari hantu pengemis tua itu datang tanpa henti. Di malam hari, saat ia mencoba memejamkan mata, ia melihat sosok pengemis tua itu berdiri di samping ranjangnya, menatapnya dengan mata kosong dan senyum yang menyeramkan. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Teror itu tidak hanya datang di malam hari. Suatu siang, saat ia sedang sibuk melayani pelanggan, ia melihat bayangan pengemis itu di dalam panci kuah baksonya. Wajahnya yang pucat dan mata kosongnya menatapnya dari dalam kuah yang mendidih. Slamet berteriak, membuat para pelanggan terkejut. Ia menjatuhkan sendoknya, dan hampir menumpahkan kuah panas. "Mas Slamet kenapa?" tanya salah seorang pelanggan. Slamet hanya bisa menggeleng, mencoba menenangkan diri. Ia beralasan kecapean. Teror itu makin parah. Di dalam mobil mewahnya, ia melihat pantulan wajah pengemis itu di kaca spion. Saat ia mengambil uang dari brankas, ia melihat jari-jari pengemis itu keluar dari tumpukan uang, seolah-olah ingin mencengkeramnya. Hantu itu tidak bersuara, tidak melakukan apa-apa. Ia hanya menatap Slamet dengan tatapan yang menghantui, tatapan yang penuh dengan kekosongan. Tatapan itu lebih menakutkan daripada teriakan. Kondisi Slamet semakin memburuk. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya kurus. Ia sering berteriak ketakutan tanpa alasan, berbicara sendiri, dan melamun. Ia tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Istrinya, Warsini, kini sembuh total. Namun, kebahagiaan itu pudar saat ia melihat kondisi suaminya. Ia mulai curiga. "Mas, ada apa? Sejak kita kaya, Mas Slamet kok jadi begini? Masih mau berdagang bakso? Kalau capek, kita istirahat saja dulu," bujuk Warsini. Slamet hanya menggeleng. Ia tidak bisa berhenti. Ia terikat pada kontrak yang mengerikan. Ia tahu bahwa kekayaan yang ia miliki adalah racun yang perlahan-lahan membunuhnya. Ia ingin berhenti. Ia ingin kembali ke kehidupan lamanya yang sederhana. Tapi, ia sudah terlanjur basah, terlanjur menginjakan kaki di jurang dosa ini.
Setiap kali ia melihat bakso urat yang laris manis, ia selalu terbayang-bayang wajah pengemis tua itu. Ia tahu, di setiap mangkuk bakso itu, ada nyawa yang ia korbankan. Ia tahu, ia adalah seorang pembunuh, dan kutukan itu akan mengikutinya sampai mati. Kecurigaan Warsini semakin hari semakin memuncak. Ia tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan khawatir. Ia melihat suaminya, Slamet, yang dulu ceria dan penuh semangat, kini menjadi pribadi yang tertutup dan ketakutan. Wajahnya yang dulu berseri-seri, kini dipenuhi bayangan hitam di bawah mata dan garis-garis kerutan yang dalam. Puncaknya adalah setiap malam Jumat Kliwon, Slamet selalu menghilang dari rumah. Ia pamit dengan alasan yang tidak jelas, dan baru pulang saat menjelang subuh, dalam keadaan lemas dan bau aneh yang menyerupai tanah basah dan amis. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Warsini sudah bulat tekad. Ia harus tahu apa yang terjadi pada suaminya. Diam-diam, ia menunggu Slamet keluar rumah. Saat suaminya pergi, ia mengikutinya dari jarak jauh, memastikan Slamet tidak menyadari kehadirannya. Jarak yang jauh membuat Warsini tak bisa melihat dengan jelas. Tapi ia melihat Slamet memasuki sebuah gang gelap yang sepi. Ia menunggu beberapa saat, kemudian berjalan perlahan-lahan mendekati lokasi. Dari balik tembok, Warsini mengintip. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia melihat suaminya sedang berdiri di hadapan sebuah gundukan tanah, yang di atasnya terdapat sebuah makam tak bernama. Tangan Slamet memegang sebuah bungkusan. Samar-samar, Warsini melihat Slamet mengeluarkan sesuatu dari bungkusan itu, lalu menguburnya di makam tersebut. Gerakan Slamet terlihat berat, seolah ia melakukan sesuatu yang sangat berat di hatinya. Maafkan aku, terdengar suara Slamet yang parau, menggema di kesunyian malam. Aku tidak punya pilihan lain. Demi Warsini, demi Warsini. Warsini tidak bisa menahan air matanya. Lututnya lemas, dan ia hampir jatuh. Ia tidak mengerti apa yang suaminya lakukan. Namun, perasaannya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang mengerikan. Ia memutuskan untuk tidak mengonfrontasi suaminya saat itu juga. Ia kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Sepanjang malam, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang dikubur suaminya? Mengapa harus di makam tak bernama? Mengapa ia harus meminta maaf? Keesokan harinya, Warsini menunggu Slamet terbangun. Dengan hati-hati, ia bertanya, "Mas, kemarin Mas dari mana? Aku lihat Mas keluar rumah." Slamet terkejut, matanya membelalak. Ia tidak menyangka Warsini akan mengikutinya. Wajahnya berubah pucat pasi. Aku cuma jalan-jalan, Bu." Menenangkan pikiran, jawab Slamet terbata-bata. Warsini menatap mata suaminya dalam-dalam. "Jalan-jalan sambil mengubur sesuatu di makam, Mas? Aku lihat, Mas." Slamet terdiam, seluruh tubuhnya menegang. Ia tahu, rahasianya sudah terbongkar. Ia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Dengan suara gemetar, ia menceritakan semuanya kepada Warsini. Dari awal penderitaannya, perjalanannya ke Gunung Lawu, hingga perjanjian mengerikan yang ia buat dengan makhluk gaib. Ia menceritakan bagaimana ia mengorbankan tumbal nyawa demi kekayaan. Warsini mendengarkan dengan air mata berlinang. Ia tidak percaya apa yang ia dengar. Suaminya yang ia kenal, yang baik hati dan penyayang, telah berubah menjadi seorang pembunuh. Ia tidak tahu harus merasa apa. Antara marah, jijik, atau kasihan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kekayaan yang mereka miliki kini berasal dari tumbal nyawa manusia. Malam itu, gubuk mereka yang dulu penuh dengan tawa kini dipenuhi dengan keheningan yang canggung. Warsini tidak bisa memandang Slamet. Setiap kali ia melihat suaminya, ia selalu terbayang-bayang wajah pengemis tua itu. Ia merasa jijik. "Mas, apa yang sudah Mas lakukan?" Warsini akhirnya memecah keheningan. Suaranya terdengar pecah. "Aku tidak bisa menerima ini. Kekayaan ini tidak berarti apa-apa kalau harus dibayar dengan nyawa orang lain. Hentikan ini, Mas. Hentikan semua ini." Slamet hanya bisa menangis. "Aku tidak bisa,
Bu, aku sudah terikat perjanjian. Makhluk itu mengancam. Kalau aku ingkar janji, dia akan mengambil nyawa orang terdekatku. Dia akan mengambil nyawa ibu. Warsini menggeleng kuat-kuat. Aku tidak peduli. Biar dia ambil nyawaku. Lebih baik aku mati daripada harus hidup dengan kekayaan dari darah orang lain. Teriak Warsini, air mata mengalir deras di pipinya. Tidak, Bu. Tidak akan aku biarkan itu terjadi. Aku tidak bisa kehilangan ibu. Slamet memohon. Ia memeluk lututnya, menangis seperti anak kecil. Aku menyesal, Bu. Aku sangat menyesal. Aku sudah terlanjur basah. Aku tidak bisa kembali lagi. Warsini duduk di sampingnya, membelai rambut Slamet. Kalau begitu, kita cari jalan keluarnya, Mas. Kita cari Kiai. Pasti ada jalan untuk membatalkan semua ini. Namun, Slamet tahu itu tidak mungkin. Makhluk itu sudah memperingatkannya. Ia terikat pada kontrak yang tidak bisa dibatalkan. Ia tahu, kekayaan yang ia dapatkan adalah kutukan, bukan anugerah. Ia tidak bisa berhenti. Ia harus terus mengorbankan tumbal setiap malam Jumat Kliwon. Setiap kali ia melakukannya, ia merasa jiwanya makin terkikis. Ia merasa seperti robot, yang hanya melakukan perintah dari tuannya. Slamet kini hidup di antara dua pilihan yang mengerikan. Melanjutkan perbuatan keji, dan hidup dalam teror dan penyesalan seumur hidup. Atau berhenti, dan mengorbankan nyawa istrinya. Di tengah konflik batin yang mengerikan, Slamet memutuskan untuk melanjutkan. Ia tidak bisa membiarkan Warsini mati. Namun, keputusannya ini tidak membuat Warsini tenang. Ia tidak bisa menerima kekayaan itu. Ia mulai sering menolak uang yang diberikan Slamet, dan membuang bakso yang dibuat Slamet. Ia ingin Slamet sadar. Ia ingin Slamet kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun, semakin Warsini mencoba, semakin Slamet menjauh. Hubungan mereka kini dipenuhi dengan ketegangan dan kesedihan. Malam-malam yang dulu penuh dengan kehangatan, kini dipenuhi dengan tangisan dan pertengkaran. Slamet tahu, ia tidak hanya kehilangan jiwanya. Ia juga kehilangan orang yang paling ia sayangi. Kekayaan yang ia dapatkan dari pesugihan itu, kini tidak berarti apa-apa. Ia merasa kosong, hampa, dan tak berdaya. Ia tahu, akhir dari ceritanya akan sangat mengenaskan. Ia hanya bisa menunggu kapan kutukan itu akan mengambilnya. Malam itu, gubuk mereka yang dulu penuh dengan tawa kini dipenuhi dengan keheningan yang canggung. Warsini tidak bisa memandang Slamet. Setiap kali ia melihat suaminya, ia selalu terbayang-bayang wajah pengemis tua itu. Ia merasa jijik. Mas, apa yang sudah Mas lakukan? Warsini akhirnya memecah keheningan. Suaranya terdengar pecah. Aku tidak bisa menerima ini. Kekayaan ini tidak berarti apa-apa kalau harus dibayar dengan nyawa orang lain. Hentikan ini, Mas. Hentikan semua ini. Slamet hanya bisa menangis. Aku tidak bisa, Bu. Aku sudah terikat perjanjian. Makhluk itu mengancam. Kalau aku ingkar janji, dia akan mengambil nyawa orang terdekatku. Dia akan mengambil nyawa ibu. Warsini menggeleng kuat-kuat. Aku tidak peduli. Biar dia ambil nyawaku. Lebih baik aku mati daripada harus hidup dengan kekayaan dari darah orang lain. Teriak Warsini. Air mata mengalir deras di pipinya. Tidak, Bu. Tidak akan aku biarkan itu terjadi. Aku tidak bisa kehilangan ibu. Slamet memohon. Ia memeluk lututnya, menangis seperti anak kecil. Aku menyesal, Bu. Aku sangat menyesal. Aku sudah terlanjur basah. Aku tidak bisa kembali lagi. Warsini duduk di sampingnya, membelai rambut Slamet. Kalau begitu, kita cari jalan keluarnya, Mas. Kita cari Kiai. Pasti ada jalan untuk membatalkan semua ini. Namun, Slamet tahu itu tidak mungkin. Makhluk itu sudah memperingatkannya. Ia terikat pada kontrak yang tidak bisa dibatalkan. Ia tahu, kekayaan yang ia dapatkan adalah kutukan, bukan anugerah. Ia tidak bisa berhenti.
Ia harus terus mengorbankan tumbal setiap malam Jumat Kliwon. Setiap kali ia melakukannya, ia merasa jiwanya makin terkikis. Ia merasa seperti robot yang hanya melakukan perintah dari tuannya. Slamet kini hidup di antara dua pilihan yang mengerikan. Melanjutkan perbuatan keji dan hidup dalam teror dan penyesalan seumur hidup. Atau berhenti dan mengorbankan nyawa istrinya. Di tengah konflik batin yang mengerikan, Slamet memutuskan untuk melanjutkan. Ia tidak bisa membiarkan Warsini mati. Namun, keputusannya ini tidak membuat Warsini tenang. Ia tidak bisa menerima kekayaan itu. Ia mulai sering menolak uang yang diberikan Slamet dan membuang bakso yang dibuat Slamet. Ia ingin Slamet sadar. Ia ingin Slamet kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun, semakin Warsini mencoba, semakin Slamet menjauh. Hubungan mereka kini dipenuhi dengan ketegangan dan kesedihan. Malam-malam yang dulu penuh dengan kehangatan, kini dipenuhi dengan tangisan dan pertengkaran. Slamet tahu, ia tidak hanya kehilangan jiwanya. Ia juga kehilangan orang yang paling ia sayangi. Kekayaan yang ia dapatkan dari pesugihan itu, kini tidak berarti apa-apa. Ia merasa kosong, hampa, dan tak berdaya. Ia tahu, akhir dari ceritanya akan sangat mengenaskan. Ia hanya bisa menunggu kapan kutukan itu akan mengambilnya. Malam Jumat Kliwon terakhir. Slamet terbaring lemas di kasur, tubuhnya menghitam, dan napasnya tersengal-sengal. Ia sudah tidak sanggup lagi bergerak. Warsini menunggunya dengan setia. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Ia sudah merelakan semuanya. Ia memeluk Slamet, mencoba memberikan kekuatan. Di tengah keheningan malam, terdengar suara tawa yang menggema, bukan dari Slamet, tetapi dari luar rumah. Warsini bergidik ngeri. Tiba-tiba, tubuh Slamet menegang. Ia kejang-kejang. Seluruh tubuhnya menggeliat, kulitnya mulai retak, dan dari retakan itu, muncul urat-urat berwarna merah yang bergerak-gerak. Ia menjerit, sebuah jeritan yang bukan berasal dari Slamet, tetapi dari makhluk yang telah merasukinya. Waktu habis, Slamet. Suara buto ijo terdengar menggema. Kau telah mengingkari janjimu. Kau tidak bisa memberiku tumbal lagi. Sekarang, giliranku untuk mengambilmu. Warsini berteriak, memeluk suaminya. Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuh Slamet hancur. Dagingnya meleleh, tulangnya remuk, dan seluruh tubuhnya mencair menjadi adonan bakso urat yang berbau amis. Adonan itu bergerak-gerak di atas kasur, dan di tengah-tengah adonan itu, sebutir bakso urat yang lebih besar dari bakso lainnya berdenyut, seolah memiliki nyawa. Warsini menjerit histeris. Ia tidak bisa percaya apa yang ia lihat. Suaminya telah berubah menjadi bakso urat. Tubuhnya melemas, dan ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, adonan bakso itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah aroma amis dan sebuah pesan yang tertulis di dinding dengan darah. Terima kasih atas tumbalnya. Kisah ini menjadi legenda di desa tersebut, sebagai pengingat akan bahaya pesugihan. Banyak yang mengatakan bahwa di malam hari, mereka sering mencium aroma bakso urat yang harum dan mendengar suara tawa menyeramkan dari kejauhan. Mereka tahu, itu adalah suara Slamet, yang kini menjadi tumbal dari bakso uratnya sendiri. Namun, beberapa orang percaya ada twist yang lebih mengerikan. Mereka mengatakan, sebenarnya Slamet tidak hanya membuat tumbal dari orang asing. Dia juga membuat tumbal dari orang-orang terdekatnya, termasuk Warsini. Dan dia melakukan ini untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi Warsini berhasil membatalkan janjinya dan membiarkan Slamet menjadi tumbal yang sesungguhnya. Slamet, yang sudah gelap mata, tidak menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam rencana jahat Warsini. Dan Warsini, yang pura-pura menjadi istri yang setia, sebenarnya hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam.